Selamat pagi dan salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada. Semoga saya menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat dan baik adanya. Mari kita mengawali renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, tiada sesuatu yang mustahil bagimu. Engkau memberikan harapan kepada orang yang putus asa. Semoga kami kau bangkitkan menjadi orang yang riang gembira karena selalu kau lindungi dan kau jaga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Renungan pagi ini saya ambil dari kitab Kejadian bab 18 ayat 1-5. Bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbanting di Mamre. Waktu itu Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika ia mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, ia bergegas dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Ia sujud dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuhan, singgahlah di kemah hambamu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuhan dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti agar Tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuan-tuan melanjutkan perjalanan. Sebab Tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Buatlah seperti yang engkau katakan." Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadi susu dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada mereka. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Saat itu Sarah mendengarkan pada pintu kemah di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Maka tertawalah Sarah dalam hati, katanya, "Akan birhaikah aku setelah aku menjadi layu, sedangkan tuanku pun sudah tua?" Lalu bersabdalah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan?" Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali dan mendapatkan dikau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan bersabda, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, renungan pagi ini saya beri judul Mustahil bagi manusia, tetapi tidak bagi Allah. Dalam hidup ini sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, kadang membuatnya kurang percaya akan kemampuan dirinya. Maka dalam ketidakpercayaan diri itu, orang sering berkata, "Apakah saya bisa ataukah tidak? Mampukah saya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu?" Kitab Kejadian yang kita dengar dan renungkan pagi ini mewartakan kepada kita beberapa hal untuk kita renungkan. Pertama, tentang Allah yang menampakkan diri kepada Abraham ketika ia sedang duduk di pintu kemahnya saat itu matahari sedang panas teriknya. Kedua, Allah menampakkan diri kepada Abraham kali ini nampaknya agak unik, yakni secara tiba-tiba berada di hadapannya dan hadir dalam diri 3 orang. Ia pun segera menyambut mereka sambil sujud dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuhan, singgahlah di kemahku." Ia pun tampil sebagai tuan rumah yang baik untuk melayani dan memohon agar ketiga orang itu beristirahat sebentar di kemahnya dan boleh menikmati sedikit air untuk menyegarkan raga mereka dan makan sedikit roti sebelum melanjutkan perjalanan. Maka ketiga orang itu mengiyakan permintaannya dengan berkata, "Buatlah seperti yang engkau katakan itu." Bapak Ibu Saudara-saudari, Abraham kemudian pergi kepada Sarah dan bujangnya dan mempersiapkan semua sesuai yang dia ajukan kepada ketiga orang itu. Dan sesudah siap untuk dihidangkan, Abraham menghidangkannya dan ia menemani mereka makan dengan berdiri di dekat mereka di bawah pohon terbanting. Sesungguhnya lewat 3 orang itu,
Allah hadir. Allah datang kepada Abraham untuk meneguhkan janji tentang keturunan. Hal itu nampak dalam dialog ketiga orang itu bersama Abraham sesudah makan. Dialog dibuka dengan pertanyaan, "Di manakah Sarah istrimu?" Abraham pun menjawab, "Di sana, di dalam kemah." Dan Allah pun berkata, "Aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak." Ketiga, keraguan akan janji Allah. Pembaharuan perjanjian itu didengar Sarah dari balik dinding kemah. Mendengar itu Sarah pun tertawa dalam hati. Tertawanya Sarah boleh kita katakan menunjukkan bahwa Sarah ragu dengan janji Allah itu, karena merasa diri tidak muda lagi, dan berkata, "Akan birahi ke aku, dan Abraham pun sudah tua." Tuhan yang Maha Tahu itu tahu bahwa Sarah sedang meragukan janjinya. Maka Allah pun bertanya kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa?" Hal itu terungkap dalam kata-kata Sarah di dalam hatinya, "Sungguhkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, Tuhanku pun sudah tidak muda lagi." Maka Tuhan pun berkata lagi, "Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan?" Serentak menegaskan tahun depan Allah datang lagi. Saat itu Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi Sarah menyangkal semua yang dikatakan tentang dia. Maka ia berkata, "Aku tidak tertawa." Tetapi Tuhan kembali menegaskan dengan berkata, "Memang engkau tertawa." Bapak Ibu saudara-saudari para pendengar firman dimanapun berada, Allah itu kapan saja bisa datang kepada kita, dan dengan cara apapun untuk meneguhkan dan memperbaharui janjinya yang telah kita ucapkan bersama Dia dalam segala tugas dan pekerjaan kita, dan yang telah Ia berikan kepada kita, dan selalu menepati janjinya bagi kita. Kadang kita pun seperti Sarah sering merasa janji Allah itu mustahil terjadi, atau ragu dengan janji Allah. Bahkan ketika kita sedang berdoa pun kita meragukan apakah doa kita terkabulkan atau tidak. Bapak Ibu saudara-saudari, keraguan itulah terkadang membuat kita jarang membangun komunikasi dengan Allah, dan membuat kita selalu ragu dengan janji-janji Allah bagi kita. Maka janganlah kita ragu sebagai orang Kristen akan janji Allah kepada kita. Mengapa? Karena bagi kita dan Sarah, janji Allah itu mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada janjinya yang mustahil bagi manusia. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau senantiasa berkarya di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami juga semakin berani memperhatikan mereka yang sakit dan menderita, sampai kami bersatu dalam sukacita hidup abadi di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada, mari kita mohon berkat Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita sekalian dan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.